Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rismanto B. Nomor NPM 102210064. Di sini saya akan menjelaskan keutamaan berzakat dan keistimewaan berzakat. Untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan agama Islam 2, zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan salah satu pilar bangunannya yang agung berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: syahadat bahwa tidak ada Rob yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji. Kebegitulah bagi siapa yang mampu. Dengan melaksanakan perintah sholat 28 tepat dalam Al-Quran, ini menunjukkan betapa arjen dan tinggi kedudukannya dalam Islam. Kemudian penyebutan kata sholat dalam banyak ayat di Al-Quran terkadang disandingkan dengan iman dan terkadang dengan zakat. Terkadang ketiga-tiganya disandingkan dengan amal soleh adalah urutan yang logis. Iman yang merupakan perbuatan hati adalah besar, sedangkan amal soleh yang merupakan amal perbuatan anggota tubuh menjadi bukti kebenaran iman. Amal perbuatan pertama yang dituntut dari seorang mukmin adalah sholat, yang merupakan ibadah badaniyah, ibadah dengan gerakan badan. Kemudian zakat yang merupakan ibadah harta. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutnya sholat dan zakat dalam hadis di atas karena besarnya perhatian terhadap keduanya dan keduanya didahulukan sebelumnya selainnya dalam berdakwah kepada Islam. Juga dalam rangka mengikuti prinsip at-tadarus, bertahap fase demi fase dalam menjalankan kewajiban-kewajiban Islam. Tujuan syar'i di balik kewajiban berzakat. Islam telah menetapkan zakat sebagai kewajiban dan menjadikannya sebagai salah satu rukunnya, serta memposisikannya pada kedudukan tinggi lagi mulia. Karena dalam pelaksanaan dan penerapannya mengandung tujuan-tujuan syar'i, maqasid syariat yang agung yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat bagi si kaya maupun si miskin. Di sini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 dijelaskan, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan bahwa menunaikan zakat merupakan sifat kaum mukmin yang taat. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surah At-Taubah ayat 18. Zakat bukan pajak. Zakat adalah ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla yang dilakukan oleh seorang mukmin demi meraih pahala dan balasan di sisi Allah. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah dan menunaikan zakat harta yang telah Allah Azza wa Jalla limpahkan sebagai karunia kepada manusia. Yang ketiga, zakat yaitu untuk menyucikan orang-orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa. Yang keempat, untuk membersihkan orang yang menunaikan dari sifat bakhil. Al-Kasani rahimahullah mengatakan, sesungguhnya zakat membersihkan jiwa orang yang menunaikan dari kotoran dosa dan menghiasi akhlaknya dengan sifat dermawan dan pemurah. Juga membuang kekikiran dan kebahilan karena tabiat jiwa sangat menyukai harta benda. Zakat dapat membiasakan orang menjadi pemurah, melatih
menunaikan amanat, dan menyampaikan hak-hak kepada pemiliknya. 5. Membersihkan harta yang dizakati. Karena harta yang masih kotor, masih ada keterkaitan dengan hak orang lain, berarti masih kotor dan keruh. Jika hak-hak orang itu sudah ditunaikan, berarti harta itu telah dibersihkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.